Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Siti Nurhaisah dengan NIM 2515040074. Adapun tujuan saya membuat video kali ini guna memenuhi nilai pengganti UTS pada matkul pengantar psikologi. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, terutama bagi para remaja yang sedang menuju kedewasaan atau yang sudah berada di usia dewasa awal dengan rentang usia 18 sampai 40 tahun. Topik kita kali ini adalah perkembangan, membangun keintiman dan komitmen hubungan, serta tantangan psikologisnya berupa kritis karir dan ekonomi pada masa dewasa awal. Usia dewasa awal ini mencakup rentang usia sekitar 18 sampai 40 tahun, di mana seseorang mulai menjalani peran baru sebagai individu yang mandiri, baik secara emosional, sosial maupun ekonomi. Nah, di masa inilah banyak konflik terjadi seperti konflik batin, kebimbangan, dan tekanan hidup mulai muncul, terutama pada karir dan ekonomi. Penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan melalui PowerPoint. Berikut ini. Oke, baik, kita akan masuk pada pembahasan krisis karir dan ekonomi, tekanan dalam meniti karir atau menemukan pekerjaan yang stabil pada masa dewasa awal dengan rentang usia 18 sampai 40 tahun. Masa dewasa awal mencakup rentang usia sekitar 18 sampai 40 tahun, di mana seseorang mulai menjalani peran baru sebagai individu yang mandiri, baik secara emosional, sosial maupun ekonomi. Kalau dilihat dari perspektif psikologi, masa dewasa awal adalah masa transisi yang paling penting, di mana pada masa inilah masa pencarian jati diri kedua, mulai mandiri, bekerja, dan menjalin hubungan. Lalu banyaknya muncul konflik psikologis identitas, cinta, dan karir. Pada masa dewasa awal disebut juga sebagai masa menjadi matang. Menurut psikologi terkenal Erikson, tahap perkembangan di usia ini disebut dengan intimasi versus isolation, di mana yaitu perjuangan antara membangun hubungan yang intim atau justru merasa kesepian dan terisolasi. Artinya di masa ini seseorang berusaha menemukan kedekatan emosional dengan orang lain, baik dalam hubungan romantis, pertemanan, maupun kerjasama sosial. Tapi kalau individu belum bisa mengenali dirinya dengan baik, atau belum bisa secara emosional, atau belum stabil secara Tantangan dari emosional, hal tersebut maka ia cenderung menarik diri dan membangun hubungan menjalin intim, hubungan yang sehat. emosional. Jika gagal, maka muncul rasa keterasingan. Maka dari itu diperlukan kestabilitasan emosi dan menemukan identitas diri. Menurut Abraham Maslow, setelah kebutuhan dasar seperti makanan, keamanan, dan rasa memiliki terpenuhi, maka seseorang mulai mengejar aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Disinilah sering muncul pergulatan batin antara idealisme dan realitas hidup. Jadi, masa dewasa Sekarang kita masuk ke topik keintiman dan komitmen hubungan dalam psikologi. Keintiman berarti kedekatan emosional yang disertai rasa percaya, aman, dan saling memahami. Menurut teori Sternberg, cinta terdiri dari 3 unsur penting, yaitu
Intimasi, passion, commitment atau kedekatan dan keterbukaan emosi. Gairah yaitu ketertarikan emosional dan fisik. Komitmen yaitu Oke, lanjut. Mari kita bahas sisi lain dari masa dewasa, yaitu krisis karir dan ekonomi. Menurut Donald Super, seorang ahli psikologi karir, individu di usia 18 sampai 40 tahun berada pada tahap establishment, di mana seseorang mulai membangun jalur karir dan mencari kestabilitasan ekonomi. Namun realitasnya banyak yang justru merasa terjebak dalam ketidakpastian atau tantangannya, seperti sulit mendapat pekerjaan, upah yang rendah, persaingan tinggi, dan tekanan sosial untuk segera sukses, seperti tuntutan dari keluarga agar segera mapan atau segera menikah. Kondisi ini sering disebut sebagai quarter life crisis, yaitu krisis seperempat usia hidup, di mana seseorang mulai mempertanyakan arah hidupnya, seperti apakah aku di jalur yang benar, atau kenapa karirku tidak seperti yang aku harapkan, atau apakah aku gagal. Yang menjadi tekanan dari pembahasan ini adalah quarter life crisis bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kesadaran diri. Slide selanjutnya, menyeimbangkan antara hubungan pribadi dan karir memang tidak mudah, tapi justru disitulah letak kematangan psikologis. Menurut psikologis Daniel Levinson, menyebutkan usia dewasa awal sebagai masa transisi kehidupan, di mana seseorang belajar menyesuaikan mimpi masa muda dengan realitas kehidupan dewasa. Individu yang matang secara psikologis bukan berarti yang sudah mapan secara materi, tetapi yang mampu mengelola emosinya dengan stabil, mengambil keputusan dengan sadar, dan membangun hubungan yang sehat tanpa kehilangan jati diri. Jadi, keberhasilan masa dewasa awal bukan hanya diukur dari karir yang tinggi, tapi juga dari kedewasaan dalam menghadapi tekanan hidup dan menjaga keseimbangan antara cinta, tanggung jawab, dan cita-cita. Lalu, krisis karir dan tekanan ekonomi dapat berdampak pada berbagai aspek mental seseorang. Beberapa di antaranya adalah stres emosional yang menyebabkan gangguan tidur, mudah marah, atau cemas berlebihan. Yang kedua, menurunnya self-esteem, yaitu rasa percaya diri dan keyakinan akan kemampuan diri sendiri menurun. Lalu yang ketiga, penarikan sosial, karena merasa tidak cukup baik untuk bersosialisasi atau menjalin hubungan. Namun tenang saja, semua permasalahan yang dijabarkan tadi bisa dikelola dengan pendekatan psikologis yang tepat. Ada beberapa strategi atau cara menghadapi tekanan. Antara lain, yang pertama self-awareness, seperti dengan cara kenali diri sendiri, memahami kekuatan dan kelemahan diri dengan jujur. Yang kedua, mindfulness, fokus pada masa kini dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, self-compassion, memaafkan diri sendiri atas kegagalan dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. Selanjutnya, cognitive restructuring, dengan cara ubah cara berpikir negatif menjadi lebih realistis dan optimis. Serta yang terakhir, support system,
dengan cara berbagi cerita dengan teman, keluarga, atau refleksi. Masa dewasa awal yaitu masa pertumbuhan emosional dan karir. Krisis karir bukan tanda gagal tapi proses pendewasaan. Dengan kesadaran diri dan dukungan sosial, individu bisa tumbuh lebih kuat. Tekanan hidup bukan untuk melemahkan tapi menguatkan jiwa. Masa dewasa awal adalah masa penuh perjuangan, di mana masa ini kita diuji dalam hal emosi, ekonomi, dan eksistensi diri. Krisis yang kita alami bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita sedang tumbuh dan belajar menjadi dewasa. Dengan kesadaran psikologi yang baik, kita bisa menghadapi semua tantangan itu dengan baik. Jadi nikmati perjalanan hidup ini, karena dari setiap tekanan ada pembelajaran dan kekuatan yang baru yang tumbuh dalam diri kita.